Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Ya, selamat datang bagi yang liburan. Ya, dan ada juga yang dari jemaat di tempat ini yang juga berlibur ternyata Bapak Ibu. Ya, kita berdoa kiranya baik yang liburan datang ke sini maupun yang sedang liburan berangkat pulang Tuhan sertai. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan bagikan sesi terakhir dari judul bertumbuh dalam firman menjadi serupa dengan Kristus. Ibadah yang kedua baru saya kasih khotbah tentang Israel dan Iran. Nah, sedikit dari perspektif firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu penasaran, ikut aja ya ibadah yang kedua ya. Hari ini saya akan tutup seri daripada bulan ini bertumbuh dalam firman menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan baca ayat ini sama-sama di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sesuai dengan judul bulan ini bertumbuh dalam firman. Kita bukan hanya di step mendengar, kita bukan hanya di step mengerti, tetapi kita masuk dalam step bertumbuh. Sama seperti anak ya, dia mulai lahir, gak tahu apa-apa, masih segala sesuatu dibantu, makin dewasa, makin besar, dia makin bertumbuh, dan orang bilang, kamu kok mirip sama papamu, kamu kok mirip sama mamamu. Jarang orang bilang, kamu kok mirip sama tetanggamu. Ya, karena apa? Karena yang dia lihat setiap hari papa mamanya, yang dia dengar setiap hari papa mamanya. Oleh karena itu anak itu mirip dengan kita. Memang salah satunya adalah gen. Tapi karena terus berhubungan, terus komunikasi setiap hari, maka anak ini pola bicaranya, pola makannya, pola tidurnya lama-lama mirip Bapak Ibu. Karena salah satunya gen, yang kedua karena kebiasaan. Sama dengan kita. Kalau kita bergumul terus dengan Tuhan di dalam firman, dalam doa dan penyembahan, maka hari lepas hari kita akan serupa dengan Kristus. Karena ini adalah sebuah perjalanan, enggak bisa sekali jadi. Tapi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ayat ini diingatkan sama-sama. Ada 3 poin, yaitu hanya 3 poin, biasanya 6 ya, karena satu sesi saja. Menanggalkan manusia lama, diperbarui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru. Menanggalkan manusia lama yang pertama, dari kalimat yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lampau. Kehidupan kamu yang, yang belum mengenal Kristus pada saat itu. Sekarang kamu sudah mengenal Kristus, kamu harus menanggalkan manusia yang lama, kebiasaan yang lama, yang mana hal-hal itu menemui kebinasaannya oleh apa? Nafsu yang menyesatkan. Nah, surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, karena pada saat itu jemaat di Efesus hidup di kota pelabuhan yang sangat maju. Ya mungkin bisa dibilang kayak Jakarta, ya pas saya sini ya, kayak Surabaya. Menjadi pusat perdagangan dan di situ ada banyak kepercayaan. Salah satu kepercayaan yang paling kuat di situ adalah penyembahan kepada dewa dan dewi, terutama Dewi Artemis atau Diana, yang penuh dengan praktek penyembahan berhala, perzinahan ritual, dan budaya materialistis. Lihat ini Bapak Ibu, jemaat Efesus ini jemaat yang sudah kenal Kristus,
tapi mereka masih hidup dalam kebiasaan yang lama. Kenapa? Karena puluhan tahun mereka seperti itu. Mereka tiap hari melakukan ritual, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, penyembahan berhala, perzinahan, dan budaya materialistik. Itu bertahun-tahun setelah firman Tuhan masuk, mereka tahu dan percaya kepada Yesus, namun mereka kebiasaannya masih lama. Nah, makanya ayat ini muncul Bapak Ibu. Yang kedua adalah latar belakang dari jemaat Efesus adalah penyembah berhala. Ini dari 2 Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami serupa, sama juga, semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Rasul Paulus pun mengakui bahwa dirinya dulu sama seperti orang-orang yang ada di Efesus. Hidup dalam agama tapi kebiasaan duniawi masih nempel. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 19 dikatakan, saya tampilkan Bapak Ibu. Banyak juga dari antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 5.000 uang perak. Jadi orang-orang Efesus itu meskipun sudah kenal Yesus, masih percaya sihir. Sihir yang bagaimana Pak? Kalau zaman sekarang itu dukun. Sudah Kristen, masih ke dukun. Nggak ada di sini. Sudah Kristen, percaya weton. Nggak ada di sini. Sudah Kristen, percaya hari. Nggak ada di sini. Yang setuju katakan amin. Itu orang Efesus. Dia udah kenal Yesus. Dia tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pola pikirnya, kebiasaannya masih nempel dengan adat istiadat, pikiran-pikiran nenek moyang. Mereka pakai itu, dan gaya hidup mereka adalah gaya hidup manusia lama yang penuh dengan hawa nafsu daging, keserakahan, dan enggak murni. Ini Efesus. Bahasa sekarang, tiap minggu rajin ke gereja. Saya pernah dengar kemarin malam ya. Sebaiknya kita itu bekerja atau melakukan segala sesuatu itu seperti ibadah. Kenapa? Kemarin waktu CM Pro ada yang bilang, karena kalau ibadah kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau ibadah kita selalu ingat Tuhan dan kita nggak mau berbuat dosa. Kita takut berbuat dosa. Kemarin judulnya adalah bekerja adalah ibadah. Nah, orang Efesus disendirikan. Dosa jasmani gak ada pengaruh dengan tubuh rohmu. Iblis itu gitu banget Bapak Ibu. Iblis itu gini, jam 5 pagi, minggu, waktunya bangun, terus kamu waktunya sarapan, mandi ya nak, habis itu ke gereja. Mungkin iblis gak akan larang kita, tapi dia bilang, ayo dong ke gereja dong. Kan kamu ke gereja dari jam 6:30 sampai jam 8. Pulang gereja sama aku lagi. Ada banyak orang yang berpikir bahwa dosa daging tidak mempengaruhi kehidupan roh. Padahal dosa yang kita perbuat ini
menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan jemaat Efesus terbiasa dengan cara pikir dunia yang hanya mementingkan diri sendiri. Hidup dalam tipu daya dan melakukan apa yang normal di mata budaya sekitar, tetapi budaya atau adat istiadat itu bertentangan dengan kekudusan Tuhan. Ini hamba-hamba Tuhan sedang terus berperang. Saya pun berperang dengan keluarga daripada istri saya. Saat ibu mertua dipanggil Tuhan, mereka sudah tanamkan 3 hari, 7 hari. Berapa lagi Bapak Ibu? Nah kan apalkan Bapak Ibu? 100 hari, terus berapa lagi? Setahun, habis itu 1000 ya? Ya udah deh. Ada yang gak pernah dijawab akhirnya Bapak Ibu. Saya pernah diomongi ya waktu bapak saya meninggal dulu. Saya no kopi kok bapak mulai. Bapak kan punya 5 anak ya. 1, 2, 3. Yang ketiga meninggal. Yang tinggal yang 1, 2. 1, 2, 4, 5. 4, 5 ini saya dan kakak saya. Waktu bapak meninggal, tinggal 4 anak ini. Salah satu dari kakak, bukan Mas Didik pastinya Bapak Ibu, ngomong, ibu ya, bu sediakan kopi bu, iki engko be bapak mulai. Kalau saya dulu suka kopi tak entekno dhewe Bapak Ibu. Lu yuk bapak mambengi mulai ongkang-ongkang dek kono. Ini bahasa Jawa ya, sorry ya Pipi. Bapak pulang kemarin. Loh, orang yang mati dalam Tuhan, rohnya menjadi satu dengan Tuhan. Ngapain pulang? Kalau sudah enak di surga, ngapain balik ke dunia? Dunia ini penuh sengsara. Betul nggak Bapak Ibu? Rumah kita itu di surga. Nah, hal-hal ini menjadi kebiasaan orang Efesus. Saya tahu dan saya sadar sebagai gembala sidang, kita hidup di alam, bukan alam sutra. Kita hidup di alam ini, di Jawa, penuh dengan adat istiadat. Satu sisi kita ada masyarakat, satu sisi orang tua kita, kakek nenek kita pernah menganut kepercayaan-kepercayaan yang lama, betul ya? Jangan duduk di depan pintu. Nanti apa Bapak Ibu? Kalau nyapu harus bersih, kalau nggak bersih, suamimu brengosen jenggoten. Nah, sekarang malah seru kalau kayak gitu Bapak Ibu ya. Banyak hal susah sekali dihilangkan. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah. Karena mereka sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rasul Paulus ingin melepaskan mereka pelan-pelan dari jerat adat istiadat, kebiasaan lama mereka. Makanya surat itu dikeluarkan supaya mereka membaca, merenungkan, dan mereka mulai bertumbuh. Dan mereka hidup dalam kemabukan, perjabulan, dusta, dan dendam. Hal itu dianggap lumrah. Saya ini lagi BPN beberapa orang. Mas Eko udah selesai. BPN saya luar pulau, luar kota. Habis ini luar negeri mungkin Bapak Ibu. Via online. Saya ngomong sama mereka ya, BPN via online ini. Luar biasa. Saya bilang gitu. Saya tanyain di depan. Yang BPN itu pasti tahu. Yang bab 1 itu mengerikan bagi mereka Bapak Ibu. Ya, saya tanyain mereka bab 1 nomor 7. Itu harus diingat nomor 7 itu ya. Saya taruh di situ. Saya tanya sama mereka. Bagaimana pendapatmu tentang uji coba sebelum nikah? Ternyata di pulau lain, di kebiasaan lain sebelum menikah di gereja harus dites drive sek Bapak Ibu. Jika cocok bisa datang ke rumah. Setuju. Apaan sih? Saya waktu kuliah S2 juga pernah membahas tentang pernikahan seperti ini. Dan tesis saya adalah tesis pernikahan. Saya tahu betapa luar biasa yang namanya percabulan. Kekudusan diinjak-injak.
Saya selalu berkata kepada calon mempelai, apa yang kamu lakukan sekarang gak menghormati Tuhan, tunggu waktunya. Saya berharap ke depan, semua jemaat KO, kalau dinikahkan semua hidup dalam kekudusan. Karena zaman itu sudah ada, lumrah. Kawin campur, kumpul kebo, lah ya kebo ambune kayak ngono lho Bapak Ibu, dikumpuli itu loh. Saya heran. Dusta, dendam, ini kehidupan lama jemaat di Efesus. Yang pertama, mereka itu suka bohong dalam transaksi, saya ungkapkan saja. Makanya di Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ingat ya, Efesus kota besar, kota pelabuhan, kota metropolitan yang dimana mereka ini luar biasa kehidupan transaksinya. Dan kebiasaan mereka adalah menipu, curang, yang penting cuan. Walau sudah kenal Yesus, mereka masih ngomong, anu ya, Kristen ya? Iya, sama-sama Kristen. Ya ulah, sama-sama Kristen lah, dipotong lah. Temenan lo ini, ulaane wis ngepas aku iki wisan. Padahal wis laba. Nggak pas ini, aku kalau ulaan ini nggak cocok kalau kamu tawar-tawar terus. Bagi mereka, Kristen tetap Kristen, ibadah-ibadah, dagang, cuan, bohong, hal yang lumrah. Makanya ada yang namanya pengusaha, persekutuan pengusaha di Indonesia ini adalah Kingdom Business Community, di mana mereka semua dibentuk untuk berbisnis di dalam dunia tetapi dengan nilai kerajaan surga, dengan kebenaran Kristus. Jangan seperti orang Efesus. Ya nantilah aku akan tebus dosaku hari Minggu. Aku akan tebus dosaku pada saat aku ibadah, tenang saja. Sekarang beda bro, aku harus cuan, aku harus laba. Kalau enggak anak istriku makan apa? Tabungannya akeh ngomongnya gitu Bapak Ibu. Bohongnya sudah gak karu-karuan. Karena kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Terus numpuk seperti itu. Ini bahaya. Dosa yang kedua adalah di Efesus 4 ayat yang ke-6, 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ternyata orang Efesus itu suka marah. Selain karena mereka pemabuk, mungkin sering makan bebek, babi, apalagi yang mengandung darah tinggi Bapak Ibu. Satu sisi mereka suka simpan dendam dan gak mau ngampuni. Bagi orang Efesus ini sebuah kebiasaan. Gak apa-apa. Dari dulu saya juga seperti ini kok Pak. Saya suka marah. Dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Gak boleh. Satu sisi mereka sudah di gereja. Mereka sudah pelayanan. Mereka sudah jadi anak Tuhan. Tapi mereka suka marah. Mereka suka simpan dendam. Bahkan mereka tidak mau mengampuni. Tapi mintanya ke Tuhan selalu minta diampuni. Nah, repot ini Bapak Ibu. Ini jemaat Efesus kebiasaannya masih lama. Hidupnya masih lama. Dosa yang ketiga adalah mereka suka berkata kotor dan fitnah. Ayat 29 dikatakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu mereka supaya mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ngomong kotor, ngomong kasar, lelucon, cabul, fitnah. Saya kemarin dengar dari salah seorang yang kesaksian betul ya. Di tempat kerjanya suka ngomong jorok, suka ngomong cabul. Itu kebiasaan mereka. Dan itu juga awal nanti daripada perselingkuhan ke sana. Jadi lelucon ini bahaya Bapak Ibu. Ya, wis sugih kon yo. Iya. Bojomu umur piro? 50, ijolo selawian loro po. Lho itu lelucon. Tuker 25-2. Ini bahaya. Lelucon-lelucon seperti itu bisa membawa kita, menggiring kita kepada perbuatan dosa. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Yang setuju katakan amin.
berkata kasar, berkata kotor, ngomong sama istrinya kasar, ngomong sama suaminya kasar, ngomong sama anaknya kasar, anaknya ngomong sama orang tuanya kasar, itu mereka menganggapnya sudah biasa. Ini dosa jemaat Efesus. Dan ini sepertinya masih ada dalam dunia ini. Anak Tuhan kalau ke gereja halus, shalom Pak. Tapi sampai rumah, wah anaknya dibentak-bentak, istrinya dibentak, suaminya dibentak. Nggak ada kasih, nggak ada penghormatan, nggak ada kedudukan. Yang saling, ketundukan. Di mana firman Tuhan harus dilakukan. Dosa jemaat Efesus. Yang keempat adalah penyimpangan perilaku. Saya bacakan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Dalam penyembahan Dewi Artemis ada ritual penyimpangan seksual yang dianggap ibadah. Ada. Ini ada Bapak Ibu, terjadi beberapa tahun yang lalu. Semoga sekarang sudah tidak ada. Saya pernah saksikan kan, seorang pemimpin rohani wanita. Dia berkata, "Hai WL, saya dengar suara Tuhan. Hari ini kamu harus menceraikan istrimu dan kamu kawin dengan saya." Itu apa-apaan itu Bapak Ibu. Ada hal-hal lain yang dianggap biasa. Bahkan satu perkumpulan itu berkata, "Mari kita melakukan bagian daripada firman Tuhan, cium kudus. Yang laki-laki boleh nyium istri orang lain, yang istri orang lain boleh nyium suami orang lain." Gila Bapak Ibu. Tapi terjadi. Itu udah terjadi lama juga di sana. Percabulan, penyimpangan seksual dianggap sebagai hal yang biasa. Satu sisi mereka udah kenal Yesus, beribadah. Percabulan, pornografi dianggap sebagai hal biasa. Ini masih hidup dalam manusia lama. Makanya Rasul Paulus masuk lagi di kalimat selanjutnya. Supaya kamu dibaharui, ini poin yang kedua, di dalam apa? Roh dan pikiranmu. Karena mereka terbiasa dengan cara pikir dunia, mengutamakan uang, status dan kenikmatan sesaat. Pikirannya itu uang, uang, uang. Pikirannya itu status, bagaimana dia dihormati orang lain. Dan pikirannya itu hanya nikmat sesaat. Mereka mengejar perkara-perkara duniawi, tapi mereka melupakan esensi perubahan daripada yang seharusnya mereka alami sebagai anak Tuhan. Mereka pernah hidup dalam penyembahan berhala seperti yang tadi, percabulan, praktek sihir, dan ritual seksual. Ingat ya, sudah kenal Yesus, tapi masih percaya weton, dino, hari, apalagi Bapak Ibu, ya ramalan, hal-hal yang lain. Masih hidup dalam kebiasaan lama. Paulus sadar, mereka harus dibantu supaya keluar dari paradigma yang seperti itu. Mereka harus dibantu supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Masih ada nggak di dalam gereja ini? Saya nggak tahu. Masih ada nggak dalam keluarga kita, keluarga besar kita? Saya nggak tahu. Saya pernah ngomong sama ibu saya, "Bu, orang itu pasti mati. Entah saya dulu, entah ibu dulu, entah siapa dulu. Saya cuma minta, jangan ngerepoti jemaat, jangan ngerepoti keluarga. Sudah selesai dimakamkan, sudah ndak usah ada ucapan syukur." Saya bilang gitu. "Wes, cek entek-entek duit." Enggak, saya mau patahkan di situ. Orang mau ikut berduka cita ya ikut saja. Tapi hari selanjutnya harusnya stop. Saya tidak mau ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 tahun, 1000 hari. Harus berhenti di saya bilang gitu. Ibu setuju? Oke, berhenti. Ibu pun juga seperti itu dulu. Tapi karena bapak dulu ada anak-anaknya yang gak kenal Tuhan, masih menghormati mereka. Tapi kami sepakat berhenti.
Mau warga dusun ngomong apa? Saya anak Tuhan. Saya percaya ibu saya atau istri saya atau keluarga kami yang meninggal langsung bertemu dengan Tuhan. Nggak keleapan dek kene, nggak usah disediakan kopi. Ya, nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam. Kita harus beriman tegak lurus kepada Tuhan. Oh, kono sing ngamen abot iki, nggak popo. Iki jemaat BPT Kristus Alfa Omega Efesus sih kayak ini. Bukan Duren Sewu ini ya. Ayo berubah. Kasih tahu kepada sekitar, kami anak Tuhan. Kami cuma menghormati, kita datang. Tapi kami berusaha untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi banyak tafsiran, bertengkar pasti. Saya cuma dari sisi firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan ini sama-sama. Ingat tadi ya, jemaat Efesus adalah jemaat yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka sudah mengalami perubahan cara pikir secara pengetahuan. Oh Yesus, aku pernah dengar tuh. Dia disalib kan? Oh dia Tuhan. Oh dia yang menyelamatkan. Oke. Aku ikut dia, aku mau dibaptis, aku mau jadi muridnya. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Rasul Paulus tahu mereka satu sisi percaya bahasa sekarang Kristen, tapi pola mereka, hati mereka, hidup mereka belum berubah. Puluhan tahun mereka lakukan itu. Anak cucu dari kakek, nenek, buyut. Mereka lakukan itu. Dan Rasul Paulus datang memberikan firman ini. Stop semuanya. Perbarui hidupmu, perbarui semua tingkah lakumu. Karena yang penting adalah pembaruan hati setiap hari berubah secara nyata. Karena tidak hanya cukup tahu apa yang benar secara mindset, tetapi harus memiliki hati yang lembut dan mau taat. Itu roh yang setuju katakan amin. Gak hanya tahu, oh Yesus Tuhan. Gak berhenti di situ Bapak Ibu. Oh aku tahu aku diselamatkan. Gak berhenti di situ. Itu bagus, tapi harus melangkah untuk taat firman Tuhan. Kalau orang gak taat firman Tuhan, pasti firman Tuhan harus di depan. Kan gak bisa ayatnya. Kan seperti ini Makanya saya tulis di sini. Harus taat. Menundukkan hati. Oh iya, firman Tuhan ngomongnya seperti itu. Aku terima. Kalau nggak taat nggak bisa. Manusia ini susah sekali taat. Makin pinter, makin nggak mau taat. Makin kaya, makin tinggi statusnya, makin susah untuk menundukkan diri. Firman Tuhan pun dilawan. Paulus mengungkapkan itu. Kamu harus taat. Dengar firman, lakukan firman, taati firman, miliki hati yang lembut. Karena Roh Kudus memperbaharui hidup jemaat di Efesus melalui doa, firman, dan ketaatan. Jadi nggak cukup hanya ke gereja minggu saja. Besok harus doa, baca firman, lakukan firman. Yang setuju katakan amin. Selasa harus doa, baca firman, lakukan firman. Amin. Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu sama seperti itu. Harus jalan terus. Kalau enggak bisa kita. Karena bendungan dari teknologi informasi sekarang itu kencang sekali. Apa yang kamu lihat, apa yang engkau lihat, apa yang saya lihat, itu yang mempengaruhi saya. Seminggu, 2 minggu kebelakangan, kita dipengaruhi dengan Israel dan Iran. Betul Bapak Ibu? Tapi seminggu ini sudah mulai hilang. Karena dua-duanya ngeklaim menang. Wis itu win-win solution Bapak Ibu. Lek ono tukaran, bom-boman, dua-duanya bilang, aku menang. Wis damai wis, aman wis. Kalau ngomong, aku menang, kono kalah. Wah, lanjut Bapak Ibu. Apa yang kita lihat di gadget kita sangat mempengaruhi kita. Siapa yang Anda follow, siapa yang Anda baca tulisannya, siapa yang Anda dengar perkataannya, itu sangat mempengaruhi hidup kita. Tapi kalau Anda dengar, Anda baca firman Tuhan, akan memperbarui hidup kita. Rasul Paulus mengungkapkan itu. Yuk, kamu gak hanya cukup percaya, gak hanya cukup tahu Yesus adalah Tuhan. Kamu harus taat bro. Kamu harus tinggal di dalam firman. Kamu juga harus doa bro.
Karena gaya hidup yang seperti itu adalah gaya hidup yang diubahkan sehingga bisa kuat menghadapi budaya yang ada dan menjadi saksi Kristus. Jadi dari gaya hidup dulu, bukan mindset dulu, bukan harus sekolah tinggi dulu, baru bisa menjadi saksi Kristus. Kita harus mengubah gaya hidup kita dan kita tinggal di dalam firman sehingga kita kuat menghadapi gempuran budaya-budaya ini dan kita tetap menjadi saksi Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak Bapak Ibu, kita akan diombang-ambingkan. Pendeta A ngomong A, pendeta B ngomong B. Aduh, mana Pak yang benar? Yang benar firman Tuhan. Duduk, buka Alkitab, baca, berdoa, lakukan. Itulah kebenaran sejati. Saya bisa salah, pendeta manapun bisa salah, tapi firman Tuhan gak pernah bisa salah. Amin. Dia gak salah Bapak Ibu, karena dia adalah firman yang hidup. Jadi itu udah final. Dan Paulus tahu, yang bisa merubah kebiasaan jemaat Efesus, mereka harus bertumbuh dulu dalam firman. Paulus gak bisa tiap hari ke Efesus karena dia penginjil juga. Dia harus keliling Bapak Ibu. Paulus pakai media. Paulus pakai teknologi. Saat itu namanya surat. Itu teknologi Bapak Ibu. Gak ada Zoom saat itu. Tapi teknologi tercanggih saat itu salah satunya adalah surat. Makanya dia tulis surat. Kirim. Jemaat Efesus setiap ibadah dibacakan. Ini surat dari Bapak rohani kita nih. Dari pembina rohani kita nih. Didengarkan. Mereka dengar firman. Aduh aku kena. Minggu depan mereka dengar lagi. Aduh aku kena lagi. Aku diingatkan lagi. Terus seperti itu. Hati mereka yang keras dilembutkan oleh firman Tuhan. Sama dengan kita. Kita harus bertumbuh dalam firman dan pengenalan Tuhan. Baru dalam perjalanan hidup kita akan terus disempurnakan serupa seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Poin yang terakhir. Mengenakan manusia baru. Dari kalimat, dari ayat itu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa Bapak Ibu? Kebenaran dan kekudusan yang apa? Sesungguhnya. Bukan kebenaran menurut saya, kudus menurut saya. Tapi kebenaran kekudusan dari versinya Allah. Ini paten. Kalau manusia versinya banyak benar. Nggak salah ngomong benar. Nggak salah lihat benar. Nggak salah pikir benar. Tapi belum tentu. Oh mau kudus. Oh iya kalau ibadah itu harus puasa. 40 hari 40 malam. Wah, keluar dari puasa langsung merasa paling kudus. Enggak seperti itu. Kebenaran dan kekudusan yang nilainya adalah nilai Kristus. Artinya apa? Hidup dalam kebenaran yang mengikuti standar Allah, bukan standar dunia. Bukan perkataan saya, tapi perkataan firman Tuhan. Standarnya firman Tuhan. Tidak bisa lagi diperdebatkan ini. Karena kalau setiap orang fokusnya hanya pada firman dan kebenaran Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan. Artinya setiap hari dia mengenakan manusia baru. Hari ini Minggu kita dengar firman Tuhan, kita mengenakan manusia baru. Besok Senin, bangun pagi, kita baca firman Tuhan. Aku mengenakan manusia baru, yaitu di dalam kebenaran Engkau. Jadi selama kita kerja, sekolah, beraktivitas apapun, manusia baru harus dikenakan. Yaitu manusia dengan standar Allah. Bukan standar dunia. Karena hidup dalam kekudusan yang mana memisahkan diri dari dosa, sekalipun budaya sekitar menganggap dosa itu normal. Tidak bisa Bapak Ibu. Pak, bohong-bohong dikit dalam perdagangan boleh kan Pak? Dikit saja. Siapa bilang ada dosa putih, ada dosa
hitam. Wah, kan bohong demi kebaikan. Masih ingat yang BPN, bimbingan pranikah? Salah satu poinnya saya katakan apa? Lebih baik mana? Jujur menyakitkan atau enggak jujur tapi aman? Bapak Ibu kira-kira pilih yang mana? Kasih pilihan ya. Jujur menyakitkan, hancur, atau enggak jujur, aman. Pilih yang mana? Ayo aku ngadap sini, Bapak Ibu pilih yang mana? Banyak pasangan yang berkata saat BPN, jujur Om, jujur Kak, jujur Pak, walau menyakitkan. Tapi pada saat prakteknya, ngomong enggak ya? Ngomong tukaran. Enggak ngomong, enggak ketahuan, pripun. Bohong kecil lah. Apalah. Handphone mulai diganti passwordnya. Oh enggak ada di tempat ini Bapak Ibu. Suami kalau handphonenya dipegang istri, tanganku mah. Apa. Bahaya itu. Ayo, tak wis kata pasis Bapak Ibu. Nanti banyak yang konseling sama saya nanti. Iyalah, dalam dagang, dalam hidup, berusaha, lakukan firman Tuhan. Standarnya firman Tuhan. Di tempat kerja ini bahaya juga. Udah ya, kita cukup berhubungan di tempat kerja saja. Suamimu nggak tahu, istriku nggak tahu. Repot ini sudah. Ada banyak di luar sana. Suami yang punya 2 handphone. Handphone rumah sama handphone kantor, Bapak Ibu. Ya istrinya kan nggak mungkin bisa nyampe kantor, betul ya? Nggak bisa, mau kantor mana, kamu bukan pegawai. Nah ini bahaya ini. Tak boleh terjadi ya. Yang kedua, kita gak boleh kompromi dengan perilaku yang menyimpang. Gak bisa. Kita menormalisasi sesuatu yang gak benar, yang gak sesuai dengan standar firman Tuhan. Jangan. Kita harus belajar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita tidak menyimpan atau melampiaskan amarah. Jangan kebiasaan memendam, bukan mendam perasaan. Mendam amarah bisa jebol di kemudian hari. Ini bahaya bagi suami atau istri. Kok tiba-tiba terus saya bilang BPN ya? Teman-teman masih ingat BPN? Kalau punya masalah dengan pasangan, fokus pada apa? Masalahnya. Bukan fokus pada pribadi. Fokus pada masalah itu, jangan merembet ke masalah lain. Yang setuju katakan amin. Biasanya merembet itu jadi masalah besar. Hari ini contohnya, istri saya telat, misal, saya kan lagi naik motor Bapak Ibu, ngetes parkiran anyar, gitu loh. Saya naik motor, parkir situ, saya pikir parkir pertama, di depan, PV masuk Bapak Ibu, lebih depan daripada saya. Sampai mana tadi? Oke. Masalah, saya dengan istri masalah hari ini, jepret. Terus istri saya atau saya bilang, kamu tuh ya, nggak hanya hari ini loh kayak gini. 3 hari yang lalu, 10 tahun yang lalu, percaya sama saya, jebol pasti keluarga. BPN gak boleh seperti itu. Kalau ada masalah, fokus sama masalahnya, bukan apa? Pribadinya, dan harus di kota itu toh. Selesai. Makanya ada ayat berkata, janganlah kamu nyimpan amarahmu, janganlah kamu marah sampai lek wis tidur bokong-bokongan teng. Istri ini ngasih makan gak ngomong.
Nggak ada di sini. Kalau nggak gitu, jebol Bapak Ibu. Saya gampang konselingi orang. Masalah, ini kapan masalahnya? Kemarin, oke. Masalahmu kapan kemarin? Apa yang terjadi kemarin? Gini. Tapi Om, sebulan yang lalu. Gak ngomong sebulan yang lalu. Gak ngomong kemarin-kemarinnya. Ngomong hari ini. Apa masalahmu? Ini Om, udah selesai. Kalau kamu geret-geret yang kemarin, kamu nggak kuat, jebol nanti. Saya ajarkan di firman Tuhan, ayo sama-sama jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan dendam, jangan melampiaskan. Kalau enggak itu akan jadi bola salju. Yang makin hari makin besar. Tiba-tiba Bapak Ibu gini, loh Pak, aku loh Pak, cuma ngomong kecil sama istriku, aku cuma ngomong sedikit sama istriku, Dewi minggat Pak. Itu bukan hari itu engkau ngomong, itu pelampiasan dari beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu. Oke? Yang nikah belum ada BPN, saya buka BPN Bapak Ibu. Tuek-tuek gak apa-apa saya BPN nih Bapak Ibu. Supaya apa? Benar hidupnya. Keluarganya benar, anak-anaknya benar. Dan kita tidak mengenakan manusia lama, tetapi kita mengenakan manusia baru. Pemain musik bisa masuk. Meninggalkan perkataan kotor dan lelucon cabul. Maria tuh bagus kemarin. Dia berkata apa teman-teman? Saya nggak mau menang. Kalau ditanggapi, pertahanan pasti akan jebol. Jangan. Kalau ada teman-teman kan banyak tuh teman-teman kita yang ngomongnya cabul Bapak Ibu. Betul nggak ya? Atau jangan-jangan kita yang cabul ngomongnya Bapak Ibu. Nggak ada yang ngomong ini. Banyak yang ngomong cabul tuh. Iseng-iseng tuh. Kulo Pak, sake Pak, apa? Rondo Pak, 3 tahun Pak. Ya, kasihan Pak. Janda 3 tahun Pak. Ayo Pak, dirawat Pak. Ngerawat janda orang, istrinya jadi janda. Karena ada ngerawat jandanya orang. Bahaya ini. Angel. Aduh, gak usah ditanggapi hal yang seperti itu. Yang setuju katakan amin. Blok. Dengan firman Tuhan. Dengan kebenaran Tuhan. Aku sudah meninggalkan manusia. Aku mengenakan manusia baru. Memisahkan diri dari pesta liar dan mabuk-mabukan. Ini juga bahaya. Apa yang kita konsumsi bisa bikin kita nggak geliang Bapak Ibu. Sudah lupa. Sudah bisa berbuat hal yang tidak benar. Jangan menormalisasi kehidupan dunia ini. Banyak sekali Bapak Ibu orang yang buka ibadah sore, malam itu rame di kota besar. Daripada pagi, lebih rame sore atau malam. Salah satunya adalah anak-anak muda yang datangnya itu mintanya ibadah malam. Kenapa? Karena sepanjang Sabtu malam mereka ajep. Sampai siang bangun jam 12, puji Tuhan, kemarin berbuat dosa, sekarang waktunya menebus dosa. Jangan dinormalisasi, berbahaya. Menolak dan tidak menggunakan praktek sihir. Nggak usah percaya hal kayak gitu. Yang setuju katakan amin. Biarin orang-orang pakai dukun ini, dukun itu, orang pintar ini. Enggak. Saya hanya percaya kepada Tuhan saja. Dia yang memberkati, dia yang memberi. Dia yang menjadi penopang dan penolong kehidupan saya. Dan yang terakhir, mengenakan manusia baru adalah menjadi terang di tengah kegelapan. Jangan sama dengan orang lain. Orang lain ini benar-benar Bapak Ibu, mereka hidupnya itu sangat membutuhkan pertolongan. Beberapa waktu ini saya melihat sendiri. Saya terenyuh melihat keadaan dunia ini Bapak Ibu, di mana orang itu mulai formasi bertahan. Hidup sekarang itu bukan formasi menyerang, tapi formasi bertahan. Susah. Mau ke dokter susah, mau tebus obat nggak punya uang. Sampai ada quote, orang miskin nggak boleh sakit. Kalau sakit berbahaya, apalagi BPJS sekarang. Kalau nggak 40 derajat nggak akan boleh opnam, betul ya kalau nggak salah ya. Gimana caranya? Ada satu kesaksian dokter, ya saya harus suntikan sesuatu supaya dia 40 derajat dan BPJS langsung tanda tangan untuk bisa ngamar. Bahaya sekarang Bapak Ibu.
Mereka orang di luar sana ini hopeless, kehilangan harapan. Mereka bingung, pekerjaan gak ada, harapan gak ada. Mereka bingung Bapak Ibu. Mereka pergi beribadah di tempatnya, mereka juga bingung ngapain saya. Mereka saya lihat itu kehidupannya lagi formasi bertahan. Tapi anak Tuhan, formasi menyerang. Kenapa? Karena berkat Tuhan selalu dilimpahkan. Jadi berkat bagi mereka. Bro, kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mereka, aku gak pernah dengar. Aku gak pernah dengar kata Tuhan Yesus berkati. Boleh gak ikut? Boleh gak lebih dengar lagi? Nah, di situ waktunya kita. Saya yakin percaya waktu-waktu yang seperti ini, Tuhan akan pakai untuk kita menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita serupa dengan Kristus. Saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.